tapi dia punya kebutuhan Hmm. rutin. Nah, dia punya Oke. kebutuhan rutin itu aja. Jadi aku pegang kenapa kemudian dari akhir Desember, kemudian aku Juli, kemudian ngechat lagi. Jadi rentang Februari aku kadang ngobrol, ya sebatas say hello gitu. Kemudian Ya, betul. kemarin kepikiran lah untuk coba tanyalah gitu kan. Ternyata dia balas ngobrol. Akhirnya saya bilang, wah kok 850 kayak ketinggian deh gitu. Gue bilang, aku bisa nggak sih ini harga gitu kan. Akhirnya kemarin dah eh, apa namanya komunikasi. Nah kendalanya satu lagi. Jadi dari pabrik ini kan udah tak minta dari kemarin official offer. Hmm. Nah, si namanya Miss Monica ini dia bilang, aku tanggal 8 mau cuti loh libur sampai tanggal 22. Ya sama lah gitu. Maksudnya dia liburan gitu kan. Ah, Nah, udah tak push dari kemarin Sabtu, Pak. Gimana official offer udah jadi belum gitu kan? Atau masa saya buat sendiri kan gak enak. ah, Maksudnya ya kalau bisa udah lah dari pabrik aja. Belum dapat ya. Semoga besok masih bisa taras lah gitu kan. iya, betul. Senin kan. Nah, Iya. terus yang kedua, jadi sebenarnya saya lagi karena tadi bingung awalnya. Sempet tadi agak sedikit interest sama cocoa powder juga. Jadi ada di Makassar itu pabrik cocoa beans. Dia Comextra namanya. Oke. Nah, saya punya kontaknya dan lain sebagainya, tapi kayaknya belum terlalu menguasai juga sih. Ada beberapa tes-tes-tes gitu kan, chat-chat-chat. Cuman katanya sekarang lagi tinggi juga yang original, katanya sih gitu. Jadi yang supply temanku ini dari Bandung, dia bilang untuk yang ori katanya masih tinggi. Nggak tahu nanti Mas Rendabel kalau mau jawab atau bagaimana. Kalau yang misalnya non ori banget gitu lah, itu masih bisa dapat di angka 1.000-an per ton. Tapi kalau yang mau eh, pure pure banget gitu katanya sih nggak tahu sekarang 10 ribuan ke atas wallah alam itu yang kokoa. Terus yang Apa kedua apa saya itu Mas? Maaf Mas. Tadi kokoa powder Nah, berapa Mas sekarang? nah, ini seru-seru nih, seru. harga kalau apa harga blender-blender itu biasanya sih 4 ribuan nih itu kalau dijual sekarang. Tapi aku dapatnya sih ini Mas. Kalau natural tuh 1 ribuan Mas. Pabrik Malang sendiri. Langsung up, langsung anak buahnya bosnya. Kalau yang alkalis tuh 2 ribuan masih dapat Mas. Masnya dapat berapa Mas? Oh, alkalis. Ya, alkalis itu ya enggak aku cuman tanya temenku, dia kalau nggak salah aku udah tahu juga sih yang supply-supply kayak Nicholas Dennis, pabriknya di mana aku udah tahu juga mapsnya lokasi pabriknya, kontak Bisa Mas orangnya bagi Mas. cuman ada kontaknya. Tapi kan terlalu banyak kayaknya kalau kulihat itu pabriknya terlalu banyak sudah trader ke sana. Makanya Di, nggak aku kontak di yang mana Nicholas Mas? D. Yang di Bandung itu Oh yang di Bandung ya. Bandung full sih ya. Mas. Nah, PO makanya. sampai November ya man, nggak salah itu. Nah, betul. Jadi kemarin udah tak bilang, aku udah punya kontaknya, tahu lokasinya, tapi nggak tak kontak karena kulihat itu full trader banyak ke situ semua rujukan produk. Jadi aku bilang ngapain gitu kan nambah-nambahin. Jadi ya udahlah. Kalau di Malang di mana? Malang Kota, Malang Kabupaten? Malang, wah aku nggak tahu Malang sih Mas. Tapi ini di Malang Mas. Oh, oke, aku Kota di sama Malang kabupaten Kota. nggak tahu bedanya sih saya. Aku di Malang Kota, sedikit-sedikit lah bisa Inggris, bisa Arab juga dikit ya. Beberapa kali ini jam 9 kayaknya mau Zoom meet sama calon buyer dari Bangladesh Wah, untuk Animal Feed. Nah, yang kedua ini semoga Mas, closing Mas. amin. Yang kedua ini Animal Feed ini, Oke. eh, alhamdulillah ketemu dengan pengusaha dari Malang. Kan kemarin adikku nemenin orang tua haji, salah satu jamaahnya itu eksportir. Wis. Ya, eksportirnya itu arang sekam, Mas. Oke, Nah, nggak arang sekali. pernah dengar gak, Mas? Arang sekam diekspor Pernah, ke Korea. pernah ya Korea Peruntukannya Jepang. untuk perekat baterai kalau nggak salah. Oh ya, itu mana tuh Ah, ekspornya? Jangan-jangan di Gresik tuh dia. ya, Gresik, Pasuruan, pokoknya linknya di situ. Dia ekspornya satu, Oh, tapi dia punya perusahaan pabrik pakan itu tiga pabrik total total produksi per bulannya 10.000 ton. Dia oke. suplai lokal, suplai dan lain sebagainya. Akhirnya ngobrol sama dia.
beliau nih low profile banget tapi high profit dah. Betul, Jadi dia itu yang bilang udahlah, diperlukan tuh. dia bilang Pak nggak pernah foto-foto, udah lu foto di sono, sini cuannya gue ambil. Akhirnya akhirnya aku bilang Aduh. karena aku sudah mulai dapat langsung A1 kemarin sih Nah, dapat yang kayak arang mah 100-200 perak nggak berasa per kilo gitu, capek pikir dan lain-lain nggak sebanding Bener nanti Mas, sama asli. risikonya. Sama resikonya nggak sebanding maksudnya, tapi kalau misal untuk sebagai pembelajaran oke banget Mm-mm. maksudnya, dapat gitu nggak masalah, nggak untung di awal tapi dapat pembelajaran. Tapi kalau semisal long lasting cuman ngambil 200 perak per kilo, wah Capek habis Mas. otak. Kemarin saya sampai pusing habis-habisan ini mas, gara-gara pasar apa di lapangan itu arang habis dan lain sebagainya, Naik di gila-gilaan ini. pabrik nekan dan lain sebagainya. Itu ya lah gitulah mas, jadi banyak pembelajaran ya, alhamdulillah lumayan dapat lah. Nah cuman yang sekarang karena udah ada animal feed, mulailah beliau punya fish meal juga. Linknya langsung owner pabrik fish meal dan lain-lain sebagainya. Akhirnya dia bilang, boleh lah mas kalau semisal sampean mau potongan kecil katanya lah. Ya mungkin beberapa kontainer itu semisal mau disuplai, siap kita support. Wah, saya dengerin langsung bilang, potongan kecil beberapa kontainer ya. Mungkin karena skala beliau udah gede ya. gitu. Jadi ketika ya udah siap aku mau support, pokoknya apa aja nanti misal bayar minta apa dan lain sebagainya. Akhirnya dari beberapa hari yang lalu ini aku baru gencar untuk cari bayar animal feed. Nah tadi Bangladesh ini dia kan dari awal Mas bilang gini, Mas, kalau kamu bisa cheapest price than India, India price, Hmm. wah kita bakal ambil banyak ke kamu dan kita bisa gitu. Waduh, langsung down aku mas kayak, ya nyari India price pak gitu, $200 per ton, udah kirim ke kemanapun di Bangladesh katanya. Tak tanyalah ke pabrik, Pak berapa Pak? Agak di atasnya dikit, nyerempet-nyerempet 200. Waduh, belum sama freight-nya. Samain bilang freight-nya berapa? Freight-nya ribuan. Iya, Aduh, 4.000. sudah mana ada gitu kan Sri Masalah Lanka. masalahnya India sama Bangladesh itu nempel tuh kota Nah apa itu. negaranya itu yang bikin freight-nya murah tuh mau lewat darat juga oke dia. Hmm. Kita Nah kan di agak situ. agak susah tuh harus ke atas dulu kita kalau di peta. Nah makanya mas akhirnya mikir nih, kira-kira bargaining positionnya ini selain daripada harga, berarti mau nggak mau kita tonjolin kualitas gitu kan. Betul, Karena betul. barangkali walaupun dia juga belum tahu kan, dia kan minta sampel 20 feet sebenarnya. Tapi aku bilang udahlah kita ngobrol dulu aja. Nanti tak ajak sama owner pabrik. Betul, betul. eh karena kalau dibilang India udah nothing tulus lagi aku mas kalau yang India. Karena eh, betul-betul pas di riset harga, wah gila. Nah kan ini kan lagi bahas India sama Emirat Arab. Nah, aku juga beberapa sama Bahrain. Kemarin sempet tanya Mas, kalau ke Bahrain itu selisih harga sama misalnya Al Jubel gitu, Jebel Jubel. Itu kira-kira berapa ya? Range-range harganya? Khalifah, Untuk Khalifah bin Salman Port Khalifah bin Salman Port 40 feet ya. 40 feet lah ya, Khalifah, oh dari ini Surabaya. Abu Dhabi ya, bukan ya? Bahrain Dia ya? Bahrain kalau nggak salah, tapi bukan yang di mana-namanya kayaknya. Bahrain kan kecil banget. Mm-mm. Baru lihat sih Khalifah. Coba-coba Coba kita tata. cek ya. Ada nggak tuh? Karena Oh, kayaknya ada ada 4.000 1.000, 4.393. 390, 4.400 lah ya. Iya, 4.393 ada yang ini untuk Juli ya sampai pertengahan Juli. Nih, ini ini mumpung ada update-nya nih. Kita Oke, bandingin oke. ya. Setelah 14 Juli itu ada kenaikannya. Yang sebelumnya 4.393 ini Oke. jadi 4.799. Oh, Naik 10% tuh. Bayangin tiap 2 minggu naik 10%, 10%, 10% ya.
Gila juga lama-lama kan. Udah kayak inflasi Mas ya. Iya, ini kalau inflasi mungkin per tahun, dia per 2 minggu naik 10%. Ngeri nggak Mas tuh? itu perkiraan freak tuh normal lagi kapan Mas ya? Nggak Waduh, tahu. ini ini ya, ini tebakan aja ya. Ini Oke, kondisinya tebak-tebakan. itu sama kayak COVID nih. Ya, COVID itu COVID saya parah. ngalamin itu kayak gini juga. Nah, ini baru selesai itu 1 tahun. Jadi COVID itu mulai dari Maret ya, Maret, Iya. kemudian meledak, tambah meledak di bulan Juni, itu udah mulai 2 kali lipat, 3 kali lipat sampai Desember. Kemudian baru berangsur turun itu di tahun depannya, di Maret tahun depan. Jadi eh, kalau posisinya sama dengan COVID, ya kita bisa tunggu tahun depan nih untuk penurunannya. Tapi wallahu alam Hmm. lagi ya, kita nggak ada yang tahu ya. Ya, Cuma ini kan karena kondisinya bukan force major ya, tapi ini kayaknya ya karena kelangkaan kapal ya, karena kelangkaan kapal karena mungkin ada perang di sana sini, perang. jadi ya agak sedikit ruwet. Baru di Singapura nih, Singapura baru kejadian 2 minggu lalu. Singapura itu sempat mati ya pelabuhannya ya, karena dia itu overstock kontainer. Jadi ibaratnya Singapura dan Port Klang itu kan transshipment ya. Jadi feeder atau kapal kecil dari Indonesia itu transitnya kalau nggak di Port Klang ya di Singapura gitu. Nah, waktu di Singapura dan di Port Klang ini tiba-tiba membludak gitu. Karena connecting connecting vesselnya atau kapal lanjutannya ke luar Singapura atau ke luar Malaysia itu pada di reschedule gitu. Oh, Reschedule. Jadi kontainer itu numpuk banget. Sampai di satu waktu itu ada beberapa shipping line yang kecil-kecil, dia milih nggak jualan loh di bulan Juni. Nggak jualan, wah. Aku, loh, kok nggak jualan, Pak? Iya, kita nggak bisa dapat space kan, masih kecil toh shipping line-nya kan. Kita nggak bisa dapat space gitu kan, di Singapura udah kayak begitu kan. Aduh, aku bilang, ini kapan lagi kalau masalahnya nambah 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 terus, kapan selesainya nih? Jadi kira-kira gitulah kemungkinannya tahun depan, tapi nggak ada yang tahu teman-teman. ya karena kan perangnya tidak terprediksi juga berakhir kapan. Betul, betul. Bakal Oke, cepat normal lah. Ini Presiden Amerika di bulan ya apa, September ya, ini mungkin akan menentukan nih election. bulan apa ya, Kalau Juli. Hmm. kalau yang jadi Trump bisa normal nggak Pak? Kira-kira Trump sih Pak. Kalau aku Nggak tahu ya kayaknya, tapi kalau Trump, kalau dari brandingnya kan dia Trump sih. eh, dia nggak perang fisik, tapi dia perang dagang aja kan, jadi Ya. itu yang lebih diharapkan mungkin ya, tapi kan kita nggak tahu tuh rakyat Amerika gimana tuh, apakah masih ke Joe Biden atau yang satunya, kayaknya ada 3 ya. Joe Biden sakit gitu Pak kayaknya Pak. Dia lah udah tua, dia capek itu Pak. Ya itu kalau itu Trump kan otak bisnis, jadi ya, benar eh, Enak. historis dia sebagai presiden pun kayaknya kemarin minim konflik kan. betul Iya. betul Jadi ada lah, tapi ya nggak tahu sih kalau yang ini mah. Ya akhirnya, satu mas, berarti kan betul otomatis opsi daripada kita mencari market yang terlalu jauh, betul akhirnya kan market ASEAN. betul. Nah, Market market Asia lah paling enggak. Kayak misalkan, Asia. ya kayak misalkan Asia-Asia yang di bagian kayak Jepang, Korea, China itu masih Enak. terjangkau sampai sekarang. Jadi kayak misalkan di Jepang itu sekarang 40 feet itu kalau nggak salah 800 mungkin ya. 40 feet. Oke. 8 100. 40. Arang sekam pun ini yang agak sedikit unik ya dari dunia shipping line gitu. Arang sekam Nah, itu kan apa, DG ya, dangerous good ya, eh, dangerous good, dan biasanya selisih harganya itu agak sedikit tinggi antara general cargo dan dangerous good. Nah, kemarin kita ada beberapa yang dia mau kirim arang sekam juga. Makanya saya tanya, pabriknya di oh, Gresik nggak? Nah, itu yang saya maksud tuh. oke Nah, oke jangan-jangan sama. Nah, oke dia kirimnya ke Korea, ke oke ke Gwangyang sama ke Busan. Jadi oke.
dia dapat rate itu dari kita itu 850. Jadi beda $50 doang untuk Digi. Ah. Untuk Digi dan nggak dimintain apa-apa. Dia cuma apa shipping line minta MSDS, dikirimkan MSDS. Oh, nggak ada masalah. Yang penting shipping line itu titip satu untuk masa resting ya, masa istirahat dari si produk ini minimal sekali itu 1 kali 24 jam. Lebih bagus itu 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam. Kalau sampai terjadi apa-apa ya, sampai kapanpun perusahaan Anda nggak bisa kirim lagi. Itu aja yang ditipin dari shipping line. Kebetulan shipping line-nya ini kecil, jadi ada beberapa shipping line kecil yang dia ngasih rate-nya justru justru lebih bagus daripada kayak Costco Oh, gitu, iya. kayak CMA CGM, Mars gitu. Itu justru malah malah tinggi-tinggi gitu, khususnya untuk Digi gitu. Contohnya shipping line yang kecil apa, Mas? Itu kemarin kita ada Hyung A, Hyung A Line. Hyung A Line, teman-teman mungkin nggak Oke, nggak itu ya, belum, nggak belum. nggak Belum nggak terlalu familiar, notice. Oke, belum oke. ternotis ya Hyung A Line. Kira-kira apa aja? Yang lain. Yang arang ya, yang arang kita pakai Hyung A Line. Kita udah ada kita udah ada MOU sama dia dan dia bisa tahan harganya itu sebulan. Biasanya kan 2 minggu naik, 2 minggu naik kan. Kita dikasih sebulan Oh, sebulan sebulan harga tetap dan kita dijanjikan ya. Ini yang selalu saya yang jadi goal kita lah di kontenan.id platform shipment itu dia mau kasih harga lebih turun lagi kalau misalkan quantity yang kita booking itu lebih banyak kontainernya. Nah, itu kan oke. goal kita tuh. Kita mau ngumpulin booking-booking dari para eksportir, ya udahlah lewat kita booking 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 booking. Nanti kita negoin lah seancur mungkin lah harganya. Nanti ketika harganya sudah turun kan, misalnya kita booking sebulan 100 kontainer kan pasti harganya turun. Nah, yang diuntungkan kan eksportir juga gitu. Jadi Hmm, hmm. itu goalnya lah, kurang lebih kayak gitu. Oke, 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 oke. Ya, yang terakhir sih kalau arang Apa tuh? sekam ini, eh oh ya, yang animal feed, deng, sorry. Iya, Yang animal animal feed. feed ini akhirnya akhirnya coba pivot dulu, akhirnya cari Oke. ke setelah riset-riset itu memang paling banyak animal feed dalam spek fish meal itu kan ada Ah, kan ya, yang teman-teman eksportir fish meal juga banyak. hmm, Ternyata Taiwan, kemudian Jepang, Korea ini dia cukup tinggi hmm. untuk tingkat importnya. Nah, tapi Mas, ketika kita riset, Jepang dan Korea ini dua negara yang susah kita dapatkan kontak WhatsApp-nya ketika kita Oke. ulik-ulik. Oke. Nah, mungkin pakai line atau pakai yang lain. Tapi gimana Mas ya? Kalau saya sih pribadi jarang, Hmm. nggak terlalu. Jadi aku tuh kalau teknik untuk cari buyer Hmm. itu saya jarang pakai email, Oke. jarang. Beberapa jarang pakai email, termasuk yang dapat Miss Monica dan lain sebagainya itu pakai WhatsApp. Jadi Oke. aku hunting sendiri. Pertama sempat ikut grup Treadwheel. Nah, Treadwheel Oke. ini saya petain, saya kelompokin. Semisal di awal saya ada ketertarikan sama cocoa powder. Saya Hmm. kumpulin tuh, lihat foto-foto cocoa powder. Terus saya kirim di memo sendiri di WhatsApp itu kan bisa kan kirim ke Anda, ke diri sendiri Hmm. kan. Ya. Saya tulis lah dulu nomornya, misalnya +38 atau +37 bla 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 bla. Nanti kan ketika Oke. udah kita kirim, warnanya biru kita klik tuh. Betul. Ada Ada WA-nya. WhatsApp-nya atau enggak? Betul. Betul. Ketika ada WhatsApp-nya, tik, tak edit, tak masukin nama perusahaannya sama jenis komoditasnya. Oke. Kemudian tersimpanlah di historis chatnya, walaupun Oke. saat itu nggak langsung tak chat. Ini Oke. mungkin FYI aja buat yang lain kalau semisal Ah. pengen hunting-hunting fun lah gitu kan. Ah. Jadi caranya ya tinggal cari salah satunya di Google Maps deh gitu. Kalau Hmm. Betul. dulu di awal saya save dulu mas satu-satu. Ternyata setelah saya save nggak semua punya WA. Akhirnya kan Betul. numpuk udah tak tulis nama buyer, strip, Ah. namanya dalam kurung seafood dan lain sebagainya, ternyata Ah. nggak kepake. Akhirnya
tak ubah lah. Nah, ketika sekarang tak ubah kan full brrrr, dari atas sampai bawah biru 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 biru. Nah, Ah, ketika nggak bisa diklik, nggak ada chat dengan ini, ah, tak hapus. ya, Jadi kan meringankan. Nah, dari betul. situ kemudian kan sudah bisa ke peta. Animal Ah, feed ada sekian. Barulah lihat jamnya dulu. Jamnya jam berapa nih? Oh, di sana udah working hour nih. Nah, barulah aku ya, mulai good morning. Tapi nggak yang template, Mas. Kan sempat oke, disampaikan template yang di email. Tapi ya kadang kalau betul. template dia cuma bilang, "Ah, sudah selesai, udah jelas informasimu, namamu, kebutuhanmu." Saya nggak butuh. Akhirnya nggak dijawab sama dia. Hanya sebatas nge-spam gitu kan. Ah, Sampah gitu kan. ah, Tapi kalau semisal kita buat penasaran dulu kan, kayak morning, sebelumnya saya minta maaf, saya dapat dari B2B website nomornya. Kemudian apakah kamu masih berbisnis di bidang di sektor ini gitu kan. Baru ah, dijawab pelan-pelan. Akhirnya ngobrol. Ah, ternyata tipikal buyer kan beda-beda. Ada yang betul, cuek, ada yang to the point, ada yang apa. Akhirnya betul. dari situ bisa belajar. Nah, kemarin kan sudah mulai banyak yang dari Arab Emirates, Bangladesh, tapi lihat freight-nya itu. Akhirnya, wah, undur dulu. Kayaknya di-keep dulu, apalagi Bangladesh, Sri Lanka, India. Ah, Ini tipikalnya nggak jauh beda, Mas ya. iya kurang lebih itu. Kurang lebih kan ya, Ah, kurang ah. lebih mirip-mirip lah gitu kan akhirnya. Nah, gimana Mas kira-kira untuk mencari atau paling tidak cara yang efektif untuk kita apa ya istilahnya hunting Bayar, potensial buyer bayar, dari oke, negara-negara Korea sama Jepang. oke, oke, Secara direct communication. Jadi oke, kalau lewat karena gini, di Jepang itu rata-rata perusahaannya kan udah gede-gede semua, Mas. Di betul, email pasti jarang ada yang jawab. betul. Nah, bagaimana cara supaya ketika kita misalnya hunting itu sebisa mungkin sampai deket banget lah, baik itu personal numbernya atau apanya. Kira-kira gimana Mas? Dari Oke, Mas Ari nih, ada nggak? oke, oke. Kalau saya ya, memang kalau email itu kan yang diajarin dari guru saya, guru saya, guru saya, guru saya itu kan itu yang paling yang paling basic dan yang paling resmi lah, yang paling basic Oke, dan yang paling resmi. Nah, sekarang kan semuanya bergerak ya, semuanya bergerak terutama ke dunia yang lebih digital gitu. Nah, tetap saya email main tetap. Kemudian yang kedua ITPC juga main saya. Jadi saya mendekatkan oke, dengan beberapa ITPC yang memang jadi negara tujuan ekspor saya. Jadi itu yang saya lakukan. Supaya ketika misal ada kedekatan, misalkan saya dengan ITPC Jeddah waktu dulu Pak Rifai Abbas, itu kan saya sudah sempat ada kontaknya. Jadi kalau Pak Rifai bikin story apa atau apa kan kita bisa komen gitu tuh. Boleh tuh Pak ah, ikut pamerannya, udah kirim aja ke kantor gitu. Ada saya kirim ke Saudi gitu. Jadi eh, kedekatan dengan ITPC itu akan memudahkan komunikasi kita dengan buyer. Itu pertama. Kedua, saya sudah mulai untuk hunting-hunting lewat media sosial, media digital. Pertama itu dari LinkedIn. Jadi oke, LinkedIn, misalkan saya cari namanya ya, kita di kolom search itu kan biasanya di LinkedIn itu kita mencari jabatannya atau apa yang dia kerjakan gitu kan. Misalkan importir eh, apa ya animal feed gitu. Nah nanti kan oke, akan muncul beberapa orang tuh importir animal feed atau mungkin buyer animal feed atau purchasing animal feed gitu. Jadi yang kita cari kalau di LinkedIn itu adalah seputar pekerjaannya, aktivitas dia dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian di bagian kanan itu kan ada kolom orang, lokasi. Nah, lokasi itu yang iya. saya pilih kayak Amerika, Jepang atau apa. Nah, itu Oh, saya baru nanti request pertemanan, request connection. Kalau di LinkedIn kan request connection. Saya ya, request connection dengan message biasanya. iya Perkenalkan ya, tag ya. saya ini dari ini merupakan supplier ini. Jadi eh, apa saya ingin menawarkan bla 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 gitu kan. Tapi sebelum itu profil kita harus dibenerin dulu Oh iya. kayak foto, keterangan keterangan
sekolah di mana, kemudian postingan-postingan kita. Itu kalau LinkedIn dulu, bahkan sebelum saya lancarkan cara kayak gitu, saya ngubah itu sebulan 2 bulan lah. Jadi kayak misalnya ngubah pendidikan, ngubah foto, ngubah banner, terus posting-posting soal soal apa produk yang saya jual gitu. Jadi itu dulu yang diperbaiki, baru kita cari buyernya. Karena at the end ya teman-teman, buyer itu pasti akan mencari profil kita, baik itu nanti di website, nanti di LinkedIn-nya langsung, atau dimanapun lah. Kalau profil kita nggak menunjang, ya biasanya buyer akan lari. Itu yang lagi saya pelajari ya. Ini baru saya pelajari nih. Jadi saya sudah mulai hunting buyer itu di media sosial, media digital, kayak TikTok, Oh, kayak Wah, TikTok. bisa Mas tuh Mas. Bisa. Jadi kemarin kan saya cari-cari eh, importir importir apa namanya food stuff ya, bahan makanan gitu, food and beverage. Nah itu muncul tuh beberapa beberapa account yang sering dia buat konten soal soal kebutuhan food stuffnya dia. Bahkan saya nemu ada yang dia bisa bahasa Indonesia, orang China ya, bisa bahasa Indonesia, sering ke Indonesia, dia cari rempah-rempah kayak kapulaga, apa cabai jamu, terus apa lada gitu. Kalau nggak salah siapa namanya Jackwu kalau nggak salah dia. Jadi dia dia langsung penjual di pasar terbesar di China gitu. Jadi sekarang mungkin sudah saatnya ya teman-teman kita coba cara-cara yang lebih Out of the digital box. ya, lebih digital. Jadi misalkan kayak sosial media tadi, jangan lupa juga kita buat kontennya ya sedikit sedikit aja untuk mulai gitu. Mulai aja dulu nggak ada masalah. Itu yang sekarang lagi dicoba oleh saya. Saya pribadi pun lagi belajar. Nah, yang lagi saya kembangkan juga adalah website. Website ditambah SEO. Website hmm. ditambah SEO karena eh, kita pun juga sama ya. Kita mencari data buyer atau mencari validasi buyer itu kan kita pertama di googling dulu pasti itu. Di googling Oke. dulu buyernya, lokasinya dan sebagainya. Nah, itu kita samakan analoginya. Kalau buyer cari supplier, ya kemungkinan besar dia bakal googling juga dong gitu. Jadi saya usahakan bagaimana website kita itu sudah tembus page 1 gitu. Meskipun nggak di atas-atas banget gitu. Kalau mau testing dulu pakai Google Ads ya monggo. Tapi kalau enggak ya coba diulik-ulik soal SEO. Nah, itu yang lagi kita eh, laksanakan tuh untuk sekarang. Google Map juga juga sering kita scraping bahkan. Jadi kita ada scraping data dari Google Map itu pakai apa extension Chrome ya gitu kan. Jadi kita scraping aja beberapa restoran atau toko-toko produk-produk Indonesia di Saudi Arabia. Jadi saya scraping, saya email, saya WA waktu itu ada WA-nya dan memang beberapa ada yang tertarik, cuma ada problem muncul nih. Kalau misalkan kayak buyer yang kita nggak tahu, dia itu minat, tapi kuantitinya kecil, ongkos jadi Oh, mahal gitu. Jadi banyak yang eh, pending gitu untuk project-project yang kayak gitu. Cuma kita harus tetap jaga hubungan ya. Barangkali teman-teman, barangkali one day ya hmm. kita bisa gitu. Misalkan kita titip ke siapa, impor banyak, nanti sebagian kecilnya tolong dikirimin ke si buyer ini. Itu kan juga juga bisa ke depannya. Yang penting jangan 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 Putus jangan kontak. putus betul jangan putus kontak dengan buyer kita. Jadi itulah cara kita ya, cara saya pribadi buat dapetin buyer. Dan kalau boleh jujur sampai sekarang yang paling top chair ya itu saya baru dapat dari email sama email ITPC dan pameran. Itu yang
yang dapetin buyer sampai loyal gitu, sampai repeat order lagi itu baru dari sana kalau kalau saya. Jadi teman-teman bisa coba juga eh, lewat ITPC juga, karena kalau ITPC atau program pemerintah itu enak ya. Jadi kalau misalkan kita ikut program pemerintah business matching ya, misalkan dengan buyer, itu kan buyer langsung tuh yang apa namanya, yang datang gitu kan, entah Ina Export yang ngadain, entah ITPC atau atas perdagangan yang ngadain. Nah, itu juga juga bagus tuh menurut saya. Oh ya, sama yang terakhir juga, Ina Export jangan lupa. Saya barusan nyebut Ina Export tapi belum belum itu Ina Export. Nah, saya ada cerita lucu nih soal Ina Export nih. Nah, beberapa waktu yang lalu saya kan lagi ngasih materi lah, ibaratnya lah ngasih materi soal cari buyer, salah satunya lewat Ina Export. Nah, waktu itu saya ngejelasin soal fitur-fiturnya, fungsi-fungsinya. Nah, waktu itu saya klik lah buyer Palm Ankle Broomstick waktu itu dari Pakistan. Nah, entah kebetulan dan keberuntungan ya, waktu itu dibalas tuh, dibalas bahwa dia tertarik gitu. Tolong kirimin eh, sampel, tolong kirimin harga, foto dan sebagainya. Waktu itu nggak saya balas karena itu kan hanya contoh ya, contoh ke teman-teman yang lagi dengerin gitu kan, gimana cara memanfaatkan fitur di inexport.id. Tapi lama-lama buyer itu langsung email saya. Kan di Inexport itu ada email kita ya sebagai penjual gitu kan. Dia email saya langsung gitu. Berarti dalam tanda kutip ini buyer benar-benar nyari ini. Ini buyer benar-benar serius gitu kan. Kita bisa asumsikan kayak gitu. Nah, akhirnya kita tukeranlah WhatsApp. Kita tukeranlah WhatsApp. Nah, eh, nggak jalan karena harganya sudah oke, nggak jalan atau belum jalan karena memang freight-nya tadi. Saya tawarkan harga ke Karachi, Pakistan itu 4.400, 4.300 lah paling top, atau bahkan di atas itu. Tapi dia bilang ini untuk sekarang kita nggak dapat profit gitu untuk impornya. Jadi karena dia trader juga, ya udah saya bilang tunggu aja sampai freight-nya normal, tapi kita jangan putus komunikasi gitu. Kata dia oke 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 my friend gitu kan. Andalannya andalah ya oke my friend. Jadi ya Wah, ada menurut teman saya Cina, Mas. apa, Ada teman Cina nih. teman Cina apa tuh maksudnya? Tadi Masnya bahas apa? Apa? Teman Pakistan, Ta- ta- Pakistan. Pakistan, Oh, Pakistan, Pakistan. Sorry, sorry, sorry. Pakistan, Pakistan, Karachi, Karachi, Karachi. Karachi, Pakistan. Jadi itulah sedikit banyak ya. Juga pun teman-teman jangan merasa sendirian ya, bahwa teman-teman nggak dapat bayar gitu. Saya pun sama. Saya dari 1.000 kali percobaan atau 100 kali percobaan belum tentu satu yang nyantol, teman-teman. Nggak ada bedanya kita, nggak ada bedanya. Cuma saya selalu ingatkan soal persiapan. Preparation itu penting. Ketika ikannya sudah nyantol ke kail, kalau persiapan kita nggak bagus, benangnya atau senar yang kita gunakan itu nggak bagus, kemudian joran yang kita gunakan nggak bagus, itu bisa putus, bisa patah, teman-teman. Makanya eh, website, company profile, kemudian perusahaan kita itu harus kita siapkan dulu. Ketika nanti ikannya sudah kepancing di mata kail, kita tinggal narik gitu. Perkara ikannya bisa dijual atau enggak, atau enak atau enggak, itu urusan lain, teman-teman. Yang penting kan kailnya kemakan dulu gitu. Betul, betul. Makanya kadang yang bikin down itu ketika terlalu tinggi ekspektasi. Makanya kadang saya tuh kenapa bilang hunting-hunting fun itu Iya, supaya ketika nyantol, alhamdulillah, ketika tidak Jika pun tidak enggak, masalah. enggak Jadi masalah. nggak betul. masalah karena memang tujuan di awal itu cari networking. Betul. Sekalipun Benar-benar. kita akhirnya tidak sejalan lini kebutuhan, nggak ada demand dan supply, dalam arti dia nggak ada permintaan, akhirnya kita nggak bisa kasih supply, ya nggak masalah ya, akhirnya komunikasi tetap jalan. Makanya akhirnya beberapa itu yang akhir-akhir kemudian tak apa namanya
tak maintenance gitu. Oke, Akhirnya chat betul. lagi. Nah, ada satu buyer Saudi juga. Saya kan punya dua nomor Mas. Biasa pakai Hmm. nomor bisnis sama nomor pribadi. Ah, Nah, di nomor pribadi ini namanya Mister Umar. Dia importir FMCG, food hmm, fast moving hmm. consumer goods. Nah, dia di eh, nomor satu ini tiap udah sebulanan gitu kan, itu bukan spam, jadi tiap 2 hari kadang tak chat. Wah udah, oh banyak panjang nggak dibalas. Pas gantian di nomor pribadi dijawab Mas. Komunikasi lancar. Hmm. Ku bilang, wah dia kalau tahu saya chat juga di nomor sebelah, kayaknya dia nggak balas-balas. Akhirnya sampai sekarang, walaupun ternyata beda, dia lininya ternyata Kenneth Food, dia udah kemasan-kemasan yang langsung dia retail jual ke Lulu Hypermarket di Ah, Saudi dan pokoknya langsung market lah dia masuk gitu. Nah saya kemarin bilang, wah saya habis supply ini, boleh nggak minta tolong dicarikan gitu kan hmm. sekiranya ada kolega dan lain sebagainya. Akhirnya kita komunikasi, ya terkadang di situ Mas kadang. Ketika kita sudah mulai ada kedekatan dengan buyer, yang awalnya kita mau pitching, mau kita closing kan, Hmm. jadi klien, tapi akhirnya jadi teman dekat. Biasanya teman dekat malah nggak transaksi-transaksi Mas. Dalam Ya arti, itu. suatu saat kemudian dia punya permintaan gitu kan. Kadang dia, aku udah punya temen yang lain yang supply gitu kan. Jadi kadang bilang, iya juga ya. Ada temen yang bilang kayak gitu. Kadang kalau terlalu deket sama buyer, dia malah nggak beli ke kita loh. Betul, betul, Ada. betul. Ada yang kayak Walaupun gitu. di lain sisi, semakin deket, semakin percaya. Akhirnya, karena dia pure. Sedangkan mungkin hubungan saya sama Mister Umer ini pure pertemanan. Berteman. akhirnya akhirnya nggak ke arah ke bisnis gitu kan. Walaupun dirasa ya ini aset gitu. Kita nggak tahu kapan bakal Betul, berguna. betul. Ini sama satu lagi sih sebenarnya lagi apa namanya? Sebenarnya lagi sama fertilizer. Nah, pupuk ini Oke, kan Popo. sebenarnya kuantiti gede nih gitu. Betul. Ternyata memang negara-negara ya kalau saya ikut ini sih kalau Mas Ari kenal Ibu Sari gitu kan, Sarizal Jaya Abadi. Oh ya, ya. Kan saya sekomunitas juga. Ah, Kemudian ngobrol-ngobrol sama udah ada Ibis Holdingnya lah gitu kan. Nah, karena sedang berusaha tembus nih, alhamdulillah. Akhirnya saya cari-carilah hunting buyer untuk urea, MOP dan lain-lain. Nah, ini lagi ongoing sama buyer Sri Lanka dan Thailand. Yang Thailand ini udah turunin LOI. oke. Cuman lagi minta untuk kirim lewat corporate email supaya resmi Oke, kan. Kirim betul. LOI nanti dibalas FCO jadi negosiasinya langsung formal. Betul. Cuman karena ini kuantitinya lumayan gede juga Mas. Jadi kan validasinya harus ekstra. Betul. Nah, ini yang menjadi pertanyaan entah bagaimana di Thailand kan ya belum terlalu paham sih market Thailand. Jadi di Thailand itu beliau si buyer ini eh dia ada WA. Ah, Dulu tak WA nggak dibales. Sekarang ngobrol di line. Kenceng malah. Aneh kan? Jadi ngobrol di line, tak cari websitenya nggak ada, oke. tapi di Mapsnya dia ada dan di Facebooknya dia aktif. Oke. Nah, dia kasih lihat nih produk-produk saya. Nah, dan di Facebook dia aktif posting produk-produk dia di gudang gede-gede gitu. Hmm. Nah, jadi kan secara physical evidence-nya ada Hmm. gitu dan postingan dia kirim satu tronton di gudangnya gede, terus proses packaging berdasarkan foto yang dia kasih packagingnya apa. Hmm. Tapi satu, dia nggak ada website. Hmm. Email corporate pun pas tak tanya, wah kayaknya dia masih belum nih. Katanya tadi malam, kemarin lah Sabtu itu dia bilang, wah besok Sandi aku kerja wes, aku pengen selesaikan cepet karena diminta untuk kirim lewat corporate email. Nah, barangkali yang kupikir adalah si importir Thailand ini kan butuh lumayan sekitar 3 produk, 3.000 ton tiap produk. Hmm. Jadi ada 9.000. Itu 9.000 kan dari kalau dalam dunia pupuk itu kuantiti kecil Mas ya. Oh ya. Nah, yang gede-gedenya kan satu MV gitu kan, Ah, pakai vessel-vessel. Nah, cuman kan barangkali
nggak jauh beda sama istilahnya pedagang lokalnya Indonesia yang Mhm. dia punya networking, Mhm. tapi secara digitalisasi belum. Belum, bisa jadi. Makanya, Bisa tapi jadi. disitulah tantangannya. Wah, gimana nih validasinya nih gitu kan? Kan nggak mungkin saya bilang kamu valid apa enggak nih gitu Iya, kan? Nggak gampang. mungkin. Eh, Gimana? kita coba hubungi ITPC atau atas perdagangan di Oh iya, Thailand. nah itu. Kan Kepikiran. ada kan? Kepikiran, ya Atas kepikiran. perdagangan kalau nggak salah. Nanti sebutin Oke, aja Mister siapa, nama perusahaannya apa. Nanti biasanya oke, sama atas perdagangan akan dikirim. Oh ini memang dia distributor besar di Indonesia, tapi bukan importir kan? Ada yang seperti itu. oke, Mungkin baru tahun ini dia mau jadi importir atau gimana ya. Kita kan nggak tahu proses bisnis sebuah perusahaan kan. Jadi yang penting kita oke, kirim email atau WA ke ITPC atau atas perdagangan supaya nanti oke, dicek gitu. oke, sip. Kayaknya kemarin saya ada eh nggak tahu Apa ya, tuh? sempet kayaknya Mas Ari atau di grup mana ya yang sempat ngirim data ITPC ITPC Oh luar ya, negeri. ada. Di Jadi, googling aja banyak kok. Atau oke, oke. kalau lebih gak mau gampang itu di sosmed, di IG, DM atau nanti ada Oh, WA-nya, oke, oke, atau oke. ada Ini WA ada, atau ada, ada ada. email tuh. Nah, itu biasanya jauh lebih fast respon tuh daripada di website atau di email yang ada di website itu. Kalau di DM Oke, jauh lebih sip lah pokoknya. oke, siap. Oke, Mas Ari, kayaknya kalau dari aku cukup itu aja sih. Oke, Paling siap. paling utama sih di frag kemungkinan tadinya mau tak DM, tak chat, tapi kayaknya Nah, beberapa chat yang lalu juga nanya frag juga nih, tapi belum sempet order nih sama kontaineran nih. nggak ada masalah itu. Jadi, Kan kita uh, emang apa ya? Kita nyediain fasilitas untuk teman-teman supaya nggak bingung lah. oke, Nanyanya sip, ke sip. siapa. Wah, Nanti makasih kalau banyak, Mas. misalkan jadi nggak jadi itu kan urusan lain gitu. Oke, wah thank you banget. Pokoknya membantu banget sih kemarin kontaineran pas tak cek. Jadi nggak perlu tanya forwarder misalnya dari Costco dan lain-lain kan ada Ah, beberapa. Itu kadang replaynya lama banget gitu. iya Sedangkan betul, kita kayak dikejar kayak berapa nih gitu kan betul. FOB per tonnya nih gitu kan. Kalau dilihat di kontaineran yang kemarin itu yang regulary shipment biasanya ya ke main main inilah tujuan utama kayak Singapura dan sebagainya kan langsung bisa tuh misalnya Ah, sekian juta ya kan ya, rupiahnya langsung aja betul. dibagi-bagi tak Betul, kasihlah range dinaikin dikit nah range-nya segini kan bisa dapat ya betul, betul. alhamdulillah lah sip makasih Mas. Siap, Cukup informatif ya siap. semoga kebaikan yang disebarkan kembali ke Amin. Mas Ari juga dan Amin, tim amin, amin. Sukses untuk mantap semuanya teman-teman di sini ya. siap Jadi good luck makasih teman-teman. Jangan patah semangat karena kita itu memilih jalan ninja untuk jadi seorang pengusaha. Pengusaha adalah orang yang senantiasa berusaha, gagal usaha lagi, gagal usaha lagi, gagal usaha lagi sampai mungkin kita udah cukup atau udah meninggal duluan ya teman-teman. oh Jadi kita terus berjuang aja, good luck dan mungkin pesan terakhir ya mengenai buyer dan cari buyer atau hunting buyer, teman-teman juga harus cari nih atau harus lihat-lihat sedikit bagaimana orang-orang di sana itu berkomunikasi gitu. Karena begini, di Indonesia orang itu lebih aktif menggunakan Instagram dan WA. Otomatis kalau kita DM atau kita WA, dia itu jauh lebih responsif. Tapi berbeda dengan Australia. Australia itu lebih aktif Facebook. Jadi kalau kita mau DM, DM-nya di Facebook, jangan di Instagram gitu. Jadi DM di Facebook sama dia sebagian juga WA, tapi lebih di Facebook gitu. Jadi mungkin juga ada beberapa grup ya di Facebook ataupun di LinkedIn yang bisa membantu teman-teman terkoneksi dengan beberapa buyer atau beberapa trader di luar negeri dan itu nggak apa-apa kalian join aja nggak ada masalah kan toh gratis juga kan join-join di grup LinkedIn di grup Facebook itu kan gratis juga barangkali bisa tambah koneksi gitu teman-teman. Oke, ada lagi nggak nih teman-teman yang mau mantap cerita nih? Ini kebetulan agak banyak nih hari ini malam ini nih. Seru juga nih ceritanya.
Aduh, yang penting yang penting sama teman-teman. Antara saya dan teman-teman itu sama. Saya juga bukan orang yang sekali tembak langsung dapet gitu kan, enggak. Jadi saya 100 kali nembak kadang dapat satu, kadang dapat dua gitu. 1000 kali nembak dapat dua, dapat satu, kadang seperti itu. Ada juga yang misalkan buyer yang beli ke saya, kemudian dia mungkin ada penawaran lain pindah supplier juga ada, teman-teman. Ya itulah perjalanan usaha, perjalanan bisnis ya, teman-teman. Jadi kalau kalian merasa bahwa perjalanan usaha kalian mungkin agak berat karena nggak kunjung dapat buyer, sama teman-teman, sama, kita sama, nasibnya sama. Cuma mungkin saya mulainya lebih awal aja daripada teman-teman semuanya, tapi secara perjalanan usaha kita kurang lebih mirip gitu. Jadi nggak usah merasa sendirian. Itulah gunanya juga grup WA ya teman-teman, yang kita gunakan ya, supaya kalian bisa coba diskusi di sana, atau mungkin Zoom tiap minggu seperti ini ya. Kita usahakan ya, kalau ada waktu, ada kesempatan, kita usahakan Zoom seperti ini. Nah, mungkin kalau teman-teman nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin informasi terakhir dari saya di sini, eh, bentar lagi kan akhir tahun nih. Kita udah mulai masuk pertengahan tahun, bentar lagi akhir tahun. Dan biasanya akhir tahun itu banyak sekali pameran ya, teman-teman. Termasuk Trade Expo Indonesia di 9 sampai 14 Oktober 2024. Jadi kalau kalian mau ikut boleh, secara mandiri boleh. Mau kita gabung bareng-bareng 10 orang juga boleh di konten ID. Mau ikut dari dinas atau binaan BUMN juga boleh, karena beberapa saya lihat dinas-dinas itu membuka membuka pendaftaran untuk eh, mengikuti pameran. Jadi kayak yang kemarin itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jawa Timur ya, berarti provinsi ini ya, Jawa Timur itu membuka pendaftaran untuk ikut ke 3 pameran. Tapi ini harus pilih salah satu. Trade Expo Indonesia sama Made in Indonesia di Jeddah, dan satu lagi nggak tahu saya apa nih eh, pamerannya, saya lupa gitu. Nanti teman-teman bisa datang aja ke IG-nya Indak Jawa Timur ya. Nanti di sana kalian bisa daftar, dan mungkin hari ini terakhir ya, tanggal 7, pengumumannya tanggal 15. Nah, itu untuk teman-teman mungkin yang ingin mengikuti pameran secara gratis ya. Mungkin kalau urunan ya, kalau kita urunan kan 4 jutaan, mungkin teman-teman belum ada dananya, bisa lewat dari sana. Jadi lewat dari dinas, binaan BUMN, itu biasanya gratis teman-teman. Kalian bisa cuma modal barang ya, barang, promosi, kayak kartu nama, brosur, terus akomodasi. Akomodasi kayak penginapan, transportasi, makan. Nah, itu juga tinggal itu aja teman-teman. Jadi lumayan hemat lah nantinya, dan kalian bisa dapat pengalaman untuk handle sebuah sebuah exhibition ya, atau pameran, dan itu pengalamannya luar biasa. Bahkan saya pribadi, saya pengen banget untuk ikut pameran di luar negeri one day ya. Eh, Kalau misalkan ada pameran yang menurut saya itu cocok dengan produk saya, terus negaranya juga sesuai dengan negara tujuan ekspor saya pasti akan ikut pameran luar negeri, entah nanti gratisan dari ITPC dan Atas Perdagangan. Jadi jangan salah ya teman-teman, selain kedekatan kita dengan ITPC dan Atas Perdagangan untuk mempermudah komunikasi dengan buyer, program-program pemerintah, juga eh, tiap tahun biasanya ITPC dan Atas Perdagangan mewakili Indonesia ikut pameran. Jadi produk kita atau kita yang ke sana juga bisa. Mungkin kalau kita ke sana ya tentu harus ada kuotanya dan sebagainya, atau biaya sendiri. Tapi at least produk kita dipamerin di sebuah pameran luar negeri, teman-teman, sesuai dengan negara tujuan ekspor. Jadi nggak ada salahnya bagi kalian, bagi teman-teman di Kontaineran ID untuk memperkenalkan diri dan perusahaan ke ITPC dan Atas Perdagangan. Kira-kira gitu.
Oke, ada yang mau curhat lagi, ada pertanyaan lagi mungkin ini makin malam makin seru. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin ya ini kita tutup kali ya. Kita tutup mungkin kita nggak malam-malam lah ya. Yang penting apa yang disampaikan, apa yang ingin didiskusikan itu udah selesai ya udah. Banyak banyak aksi ya teman-teman, banyak aksi ya daripada kita cerita 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 tapi nggak ada aksinya di 1 minggu ke depan kan ya. Agak sayang juga. Yang penting adalah aksinya. Baru kita diskusi tiap minggu. Kita usahakan lah ya. Kita tiap minggu ngumpul, cerita-cerita kayak yang tadi. Banyak kejadian yang bisa kita pelajari. Saya pun juga belajar dari Bang Laude, dari Bang Redebel tadi juga banyak belajar kisah-kisahnya karena setiap kisah menurut saya unik teman-teman. Jadi kita bisa ngerasain tanpa ngalamin gitu kan. Ya lumayan juga jadi pelajaran gitu. Ya, betul, betul. Jadi eh, bisa kayak gitu. Dan bagi teman-teman yang baru mulai nggak apa-apa. Eh, Lakukan step-stepnya dengan baik ya. Kalau saya boleh tutup ya, saya keinget kata-katanya ADMS. ADMS bilang gini, first we must play with the rule and then we can play with the soul. Jadi pertama kita ikutin aturan dulu nggak apa-apa. Oh bikin ini, step by step. Lama emang. Saya pun juga gitu. Belajar bahkan saya lebih lama, bisa setahun 2 tahun, step by step. Nanti kalau udah ada di titik tertentu, kita udah paham, kita udah bisa riset dan sebagainya, kita bisa mainin tuh twist tuh. Kita bisa cari bayarnya dulu, kita bisa hubungi ini dulu, kita bisa ke supplier ini dulu. Jadi itu bisa ditwist. Jadi pertama nggak apa-apa kita sabar untuk ikutin aturan, ikutin step by step. Nanti kalau udah di titik tertentu baru kita improvisasi. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi, thank you ya. Udah hadir di meeting kali ini. Kita ketemu lagi di meeting minggu depan. Kasih banyak, Mas. Insya Allah kita adakan lagi setiap minggu sesuai dengan komitmen ya. Jadi terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat beristirahat. Thank you semuanya. Terima kasih. Thank you, makasih Thank you. Mas, Makasih makasih. banyak. Makasih. Makasih.